terjadi, gumam beberapa orang. Kelompok Sun Er tercengang saat melihat Xiaoyan, atau mungkin lebih tepatnya, sosok ilusi yang menyelimuti tubuhnya. Mengapa sentra tai iblis pemurnian yang legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan? Sepertinya itu ada hubungannya dengan peta kuno itu, ucap Yalau. Yalau mengerutkan kening sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiaoyan dan sentra tai iblis pemurnian. Xiaoyan telah mengumpulkan benda itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkannya semuanya. Tetapi ia hanya mendapatkan beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun Yalau ingat dengan jelas bahwa sebuah cahaya telah menembus kepala Xiaoyan setelah peta kuno itu dikumpulkan. Cahaya itulah yang mungkin menyebabkan situasi ini terjadi pada Xiaoyan saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Sun Er bertanya dengan sedikit cemas. Tidak ada yang tahu apakah sentra tai iblis pemurnian ini baik atau jahat. Tetapi saat ini ia sedang merasuki tubuh Xiaoyan. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, Xiaoyan pastilah yang paling menderita. Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua. Kemungkinan besar dia tidak punya niat jahat. Tujuannya seharusnya adalah api teratai iblis pemurnian, ucap leluhur dari Menara Pil dengan suara berat. Bocah ini, bagaimana dia bisa menarik sentra tai iblis pemurnian? Sentra tai iblis pemurnian ini tampaknya tidak berwujud spiritual. Sebaliknya, ia lebih seperti jejak sisa. Tetapi jejak sisa inilah yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, gumam Pak Tua Hunmo. Tatapan Pak Tua Hunmo dan semua orang tertuju pada Xiaoyan saat pikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiaoyan yang telah dirasuki oleh sentra tai iblis pemurnian perlahan mengangkat kepalanya sementara semua orang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Ia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krem itu perlahan menghilang. Sepasang mata putih juga menatap api teratai iblis pemurnian di langit. Sentra tai iblis pemurnian, bagaimana mungkin? Bagaimana kau masih hidup? Ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian di langit dengan cepat terfokus pada Xiaoyan saat penghalang cahaya menghilang. Hatinya bergolak hebat ketika melihat sosok di permukaan tubuh Xiaoyan. Raungan kaget yang dipenuhi rasa tak percaya menggema di langit. Sepertinya kau belum bisa menenangkan kekerasan di dalam hatimu setelah tersegel selama ribuan tahun, ucap sentra tai iblis pemurnian. Bajingan, sentra tai iblis pemurnian. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Apa kau pikir bisa mencapai prestasimu tanpa aku? Aku sudah banyak membantumu, tapi kau malah menyegelku. Kau pantas musnah karena serangan balasanku, ucap api teratai iblis pemurnian menatap Xiaoyan dengan ekspresi ganas sambil tertawa terbahak-bahak. Rasanya ia ingin menumpahkan semua kebencian yang menggerogoti hatinya. Akulah yang membuatmu menjadi sebrutal ini. Daya rusak api iblis itu terlalu dahsyat. Jika kau dibiarkan pergi sesuka hati, dunia akan menghadapi bencana besar, ucap sentra tai iblis pemurnian. Di sisi lain, Xiaoyan yang dirasuki perlahan menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Bayangan sisa belaka berani bersikap arogan di hadapanku. Apa kau benar-benar berpikir kau masih sentra tai iblis pemurnian yang maha kuasa itu? Ucap api teratai iblis pemurnian memelototi Xiaoyan dengan penuh kebencian. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan kedua susunan api yang tak tertandingi itu mulai berputar. Susunan api ini kau pasang sendiri saat itu. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya, ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian berteriak dengan marah setelah kata-katanya terdengar. Dua pilar cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur terbentuk dari satu tembakan dari formasi langit dan satu lagi dari formasi bumi. Setelah itu, kedua pilar cahaya itu diarahkan ke tempat Xiaoyan dan mendekatinya dengan kecepatan kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat api teratai iblis pemurnian melepaskan kekuatan formasi lagi. Jika pilar cahaya itu mengenai mereka, kemungkinan besar hanya kurang dari 5 orang yang akan selamat. Kedua pilar cahaya yang menuju ke arah kelompok itu tiba-tiba berhenti setelah suara tenang itu terdengar. Pilar-pilar cahaya itu berhenti sekitar 50 kaki,
baik di atas maupun di bawah semua orang. Kekuatan destruktif yang terpancar darinya membuat kulit semua orang agak mati rasa. Formasi kuno pemurnian langit diciptakan olehku. Kau sama sekali tidak sebanding denganku dalam hal memahaminya, ucap sentrate iblis pemurnian. Senyum tipis tersungking di wajah Xiaoyan. Ia menatap ekspresi buruk api iblis pemurnian sambil berbicara dengan lembut. Api iblis pemurnian tanpa sadar mengutuk ketika melihat pilar-pilar itu berhenti. Namun, kutukannya baru saja berbunyi ketika ekspresinya berubah. Ia menyadari bahwa kendalinya atas formasi itu perlahan juga menghilang. Dua susunan api raksasa yang ada di sana bergetar hebat, hingga akhirnya lapisan demi lapisan api putih krem tiba-tiba melesat keluar dari formasi dan memasuki tubuh api teratai iblis pemurnian. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api teratai iblis pemurnian mulai kehilangan kendali atas formasi kuno pemurnian langit. Sentrate iblis pemurnian, aku akan bertarung denganmu, ucap api teratai iblis pemurnian. Mata api teratai iblis pemurnian dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi tersebut. Ia menyadari betapa dahsyatnya kekuatan formasi ini. Jika sentrate iblis pemurnian berhasil menguasainya, ia akan kesulitan melepaskan diri dari segel itu lagi. Ia telah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang begitu pahit dan sudah sangat lelah karenanya. Penghancuran dunia api iblis, teriak api teratai iblis pemurnian. Tubuh api teratai iblis pemurnian membengkak dengan cepat, hingga akhirnya ia mengeluarkan suara ledakan dan berubah menjadi api mengerikan yang menyebar. Energi yang ada di ruang ini menguap dalam sekejap oleh suhu yang sangat tinggi. Beberapa panseng menjerit memilihkan setelah kekuatan di dalam tubuh api teratai iblis pemurnian meletus. Doki di dalam tubuhnya mulai terbakar saat meridiannya terdistorsi. Tak lama setelah beberapa panseng menjerit memilukan, tubuhnya meletus menjadi gumpalan abu hitam yang melayang ke lautan magma di bawahnya. Semua orang di sekitarnya merasakan anggota tubuh mereka membeku karena abu ini. Energi di alam itu telah diuapkan oleh api teratai iblis pemurnian. Jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan mampu mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka. Mereka hanya akan berakhir dengan satu takdir, yaitu dibakar sampai musnah. Bahkan Xian pun tidak yakin bisa mengendalikan dokinya untuk menahan suhu mengerikan api teratai iblis pemurnian. Karena itu, seseorang harus segera meninggalkan dunia terkutuk ini jika ingin tetap hidup. Cepat pergi, tak seorang pun akan bisa hidup jika api teratai iblis pemurnian benar-benar meledak, ucap sentrate iblis pemurnian. Semua orang merasakan kegembiraan yang luar biasa dalam hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang keluar dari mulut Xiaoyan. Beberapa orang bahkan tidak memikirkan hal itu sama sekali karena mereka langsung bergerak dan bergegas menuju terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus bergegas pergi, ucap Gunanhai menghadap Sun Er dan berbicara. Alam ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang menyangka api teratai iblis pemurnian begitu mengerikan. Tapi kakak Xiaoyan, ucap Sun Er sembari mengerutkan kening. Matanya terpaku pada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tampaknya telah dirasuki oleh sentrate iblis pemurnian. Siapa yang bisa menjamin bahwa sentrate iblis pemurnian tidak akan melakukan apapun pada Xiaoyan jika dia pergi begitu saja? Kita harus pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kita tidak akan membantu Xiaoyan dengan tetap tinggal di sini. Sentrate iblis pemurnian telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Kemungkinan besar dia tidak akan menyakiti Xiaoyan, ucap Yalau merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat. Sun Er menggigit bibir bawahnya yang merah dengan lembut setelah mendengar pernyataan ini. Matanya menunjukkan keraguan. Ia benar-benar khawatir meninggalkan Xiaoyan sendiri di dunia tak bernyawa ini. Terlebih lagi, api teratai iblis pemurnian yang ganas juga ada di sini. Api putih krem di langit terus membesar sementara semua orang ragu-ragu. Akhirnya, warna merah muda perlahan mulai muncul di tengah api. Api merah muda ini perlahan berkumpul sebelum sebuah teratai api iblis berwarna merah muda cerah muncul di langit dan berputar perlahan. Bahkan, seorang ahli seperti Gunanhai pun menjadi merah padam setelah teratai api merah menyala ini muncul.
Dogi di dalam tubuh mereka terasa mendidih, seolah-olah akan terbakar. "Ayo pergi," ucap Kunanhai. Mustahil untuk menunda lebih lama lagi saat ini. Kunanhai meraih tangan Sun-er. Tubuhnya melesat saat ia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yalo sekali lagi melirik Xiaoyan yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Tetapi ia hanya bisa menggertakkan gigi dan segera mengikutinya. Perasaan tak terduga muncul di hati Sun-er ketika ia melihat Xiaoyan semakin menjauh di matanya. Ia seolah merasa Xiaoyan membutuhkannya. "Penatua, begitu kau kembali, tolong beritahu ayah bahwa Sun-er bersikap keras kepala kali ini," ucap Sun-er. Sun-er menggigit bibir bawahnya. Tangannya tiba-tiba bergetar saat ia melepaskan diri dari genggaman Kunanhai. Telapak tangannya menekan punggung Kunanhai dan sebuah kekuatan lembut mengirimnya kembali ke dalam terowongan spasial. Perubahan tak terduga ini jelas di luar dugaan Kunanhai. Karena itu, ia tak sempat bereaksi. Ia langsung masuk ke terowongan spasial dan kemudian menghilang. "Kau, sudahlah, jaga baik-baik Xiaoyan. Kami akan menunggu kalian berdua keluar," ucap Yalao yang berada di belakang, melebarkan mulutnya saat melihat Sun-er tetap di sana. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan mendesah pelan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Di sisi lain, ia cukup percaya diri dengan Xiaoyan, karena Xiaoyan telah mengalami berbagai kesulitan selama bertahun-tahun, dan kali ini ia juga pasti akan berhasil melarikan diri. Terowongan spasial itu akhirnya menghilang setelah Yalao menyerbu masuk. Sun-er pun berbalik. Mata indahnya tampak serius saat ia menatap sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api keemasan juga perlahan keluar dari tubuhnya. "Kakak Xiaoyan, kali ini Sun-er akan menemanimu," gumam Sun-er. Setiap bagian dari alam luas ini dipenuhi api iblis berwarna putih krem. Suhu tinggi yang tak terlukiskan memenuhi dunia magma ini. Bahkan seorang dosen elit yang telah mencapai bintang keempat atau bintang kelima tidak akan mampu bertahan lama, karena suhu yang ada bahkan dapat membakar Dogi. Sun-er melayang di langit, api keemasan terus berkobar di tubuhnya. Meskipun api kaisar emas pembakar langit menjaganya, ia masih basah kuyup oleh keringat. Namun untungnya, Dogi di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Tentu saja ada alasan mengapa api kaisar emas pembakaran langit memperoleh peringkat setinggi itu. Mata Sun-er menjelajahi langit yang jauh sebelum menemukan titik asal lautan api ini. Sebuah teratai api dengan aura iblis berputar perlahan di titik itu. Setiap kali berputar, warnanya akan berubah antara merah tua dan putih. Teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih, tetapi kelopaknya ditutupi urat-urat merah kecil. Sekilas, urat-urat itu tampak seperti pembuluh darah manusia. Sesekali, cahaya merah menyala, menyebabkan teratai api yang indah ini dipenuhi aura iblis. "Saat pertama kali aku bertemu denganmu dulu, tubuhmu semurni bayi. Aku memberimu kecerdasan yang memungkinkanmu memiliki pikiran manusia. Namun, jalan yang kau tempuh berlawanan dengan rencanaku," ucap sosok ilusi di luar tubuh Xiaoyan mendesah pelan sambil mengamati teratai api yang dipenuhi aura iblis. "San teratai iblis pemurnian, terserah padaku bagaimana aku ingin berkembang. Kau terlalu ikut campur," ucap api teratai iblis pemurnian. Cahaya terpancar dari tubuh teratai iblis saat api teratai iblis pemurnian meraung dengan ganas. "Aku hanya berharap kau tidak menghancurkan diri sendiri. Akulah yang telah membuatmu dipenuhi kebencian ini. Jadi, izinkan aku yang mengakhiri semuanya," ucap sosok ilusi itu sembari mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua susunan besar yang menyelimuti wilayah ini tiba-tiba melesat maju, satu ke atas dan satu ke bawah. Tak lama setelah mereka bergerak, tirai api raksasa melesat keluar dan dengan cepat membentuk penjara persegi yang menyegel teratai iblis di dalamnya. "Aku akan menghapus kecerdasan dan ingatan yang telah kuberikan kepadamu. Di masa depan, kau akan semurni saat aku menemukanmu dulu," ucap San teratai iblis pemurnian. "San teratai iblis pemurnian, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu,"
ucap api teratai iblis. Raungan dahsyat kembali terdengar dari teratai iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa mengerikan menyebar keluar dari teratai iblis. Teratai api yang dibentuk oleh susunan itu tiba-tiba terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini. Aku pernah berpikir untuk menghapus ingatanmu ketika aku mencapai batasku saat itu, tetapi aku tidak bisa menghapusnya. Inilah mengapa aku menyegelmu di sini. Aku berharap untuk mengatasi kebrutalan dan sifat pembunuhmu. Melihatmu sekarang, ribuan tahun penyegelan telah menyebabkan kebencianmu menjadi semakin kuat, ucap Sen teratai iblis pemurnian menatap api teratai iblis pemurnian yang meronta liar dan mendesah pelan. Segel tangannya berubah dan formasi besar itu tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah mengunci api teratai iblis pemurnian menjadi lebih padat. Api teratai iblis pemurnian menyerang tirai api dengan ganas saat formasi berputar. Suara benturan yang menggetarkan bumi itu bahkan menyebabkan api keemasan di permukaan tubuh Sun-ar sedikit meredup. Formasi kuno pemurnian langit. Hapuslah, ucap Sen teratai iblis pemurnian. Tangan ilusi Sen teratai iblis pemurnian diayunkan pelan, dan tirai api menyemburkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak pada teratai iblis. Setelah itu, jaring api perlahan terangkat, dan gumpalan kabut berwarna darah terdorong keluar dari tubuh teratai api iblis. Jeritan memilukan segera terdengar dari teratai iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai iblis berputar liar, tetapi sekuat apapun energi yang dilepaskannya, ia tak mampu menembus tirai api yang terbentuk dari formasi itu. Energi yang telah diserap formasi kuno pemurnian langit selama ribuan tahun telah dilepaskan sepenuhnya kali ini. Kau tak akan bisa menghalanginya. Iblis kecil, pergilah bersamaku, ucap Sen teratai iblis pemurnian. Sen teratai iblis pemurnian mengendalikan jalur api dan mengeluarkan kabut berwarna darah yang melambangkan ingatan dan kecerdasan api teratai iblis pemurnian sedikit demi sedikit. Suara lembut juga terdengar selama proses tersebut. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api iblis pemurnian tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa bedanya ini dengan memusnahkanku? Kau bilang kau tidak akan mengambil nyawaku, tetapi mengambil ingatan dan kecerdasanku berarti kau berniat memusnahkanku. Dasar munafik, ucap api teratai iblis pemurnian. Hati api teratai iblis pemurnian mulai panik saat ia merasakan pikirannya perlahan menjadi kosong. Namun ia hanya bisa meraung keras. Setelah ingatan dan kecerdasannya sepenuhnya dihapus, ia bisa dianggap musnah. Kau sangat kejam dan juga telah mendapatkan warisanku. Jika kau dibiarkan merusak segalanya, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini dimulai olehku. Tentu saja akulah yang harus mencegahnya, ucap sosok ilusi Sen teratai iblis pemurnian sembari menggelengkan kepalanya. Ia berhenti berkata apa-apa lagi. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai api tiba-tiba mengelilingi teratai iblis itu. Gelombang demi gelombang kabut darah pekat melesat keluar dari teratai iblis. Kabut darah itu dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas teratai iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan api teratai iblis pemurnian yang muncul sebelumnya. Sosok darah api teratai iblis pemurnian mencoba menurunkan dirinya untuk memasuki teratai iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, Sen teratai iblis pemurnian tidak memberinya kesempatan seperti itu. Ia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat terbelah. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Tuan, tolong biarkan aku pergi kali ini. Aku pasti akan berubah di masa depan, ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian meronta. Tetapi teratai iblis itu tak mampu melepaskan diri dari penjara api. Ia pun nampak mulai merasa takut. Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya berkurang hingga kurang dari 10%. Teratai itu kini tak mampu melawan Sen teratai iblis pemurnian. Jadi ia
berlutut dan memohon belas kasihan dari sentra tai iblis pemurnian. Sosok ilusi yang terbentuk oleh sentra tai iblis pemurnian mendesah ketika api teratai iblis pemurnian mulai memohon belas kasihan. Ia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi itu meninggalkan tubuh Xiaoyan. Hingga kemudian sosok itu melayang ke dalam penjara api dan mendarat di depan api teratai iblis pemurnian. "Kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. Sun Er buru-buru terbang dan menangkap Xiaoyan setelah sentra tai iblis pemurnian meninggalkan tubuh Xiaoyan. "Kenapa kau belum pergi?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan saat ini masih sadar. Sebelumnya, jiwanya telah ditekan oleh sentra tai iblis pemurnian. Ia menegur Sun Er dengan lembut setelah kembali tersadar dan menyadari apa yang terjadi. Ia juga tahu bahwa gadis ini memilih menghempaskan Kunan Hai dan tetap tinggal. Sun Er bersukacita dalam hatinya setelah memastikan Xiaoyan baik-baik saja. Ia tidak khawatir dengan omelan Xiaoyan. Tangannya menggenggam erat lengan Xiaoyan sebelum pandangannya tertuju pada teratai api. Xiaoyan merasa tak berdaya saat ia menggenggamnya, tetapi tangannya yang besar menggenggam tangan Sun Er yang halus dan lembut. "Iblis kecil, aku tidak membencimu. Meskipun kamu balas dendam padaku waktu itu, aku tetap tidak membencimu. Aku tidak pernah memiliki murid atau anak seumur hidupku. Sejak awal, kaulah yang paling dekat denganku," ucap sentra tai iblis pemurnian. Tangan sentra tai iblis pemurnian dengan lembut mengusap kepala api teratai iblis pemurnian. Wajahnya yang agak ilusif juga menampakkan senyum hangat. "Namun aku membencimu," ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang semerah darah menatap tajam ke arah sentra tai iblis pemurnian. Kabut darah tiba-tiba meletus dan menyelimuti sentra tai iblis pemurnian. Kabut itu dengan ganas mengikis tubuh sentra tai iblis pemurnian. Xiaoyan dan Sun Er menunjukkan ekspresi terkejut saat menyaksikan kejadian ini di luar penjara. Api teratai iblis pemurnian ini benar-benar terlalu ganas. "Penampilan ini sama seperti dulu," ucap sentra tai iblis pemurnian. Ekspresi tragis samar muncul di wajah sentra tai iblis pemurnian saat ia merasakan erosi api teratai iblis pemurnian. Namun, ia hanya mendesah pelan sambil perlahan mengulurkan tangannya. "Bersama-sama, kita akan menghilang dari dunia ini selamanya," ucap sentra tai iblis pemurnian. Setelah sentra tai iblis pemurnian mengucapkan pernyataan ini, susunan api raksasa itu tiba-tiba runtuh. Hingga akhirnya, mereka berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang melesat keluar dan menghantam tirai api dengan kejam. Di sisi lain, Xiaoyan segera meraih pinggang ramping Sun Er dan membentangkan sayap ke belakang Sun Er saat merasakan ledakan yang menghancurkan dunia. Setelah itu, ia buru-buru mundur. Badai pun menyapu wilayah itu. Sebuah retakan setinggi 100.000 kaki muncul di lautan magma. Retakan sebesar itu tak tertampung oleh magma yang ada. Langit benar-benar kosong. Baru setelah badai energi yang besar dan dahsyat itu menghilang, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka saling bertukar pandang sebelum bergegas menuju pusat ledakan. Cahaya berkedip-kedip di langit saat Xiaoyan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka mencari di area kosong. Sentra tai iblis pemurnian dan api teratai iblis pemurnian telah lenyap sepenuhnya. Seolah-olah mereka telah lenyap di tengah tabrakan dahsyat tadi. "Di mana esensi api iblis?" gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam sambil menatap langit yang kosong. Mungkinkah api teratai iblis pemurnian telah hancur dalam ledakan itu? Namun jika memang begitu, bukankah pertarungan memperebutkan api teratai iblis pemurnian ini akan sia-sia? Sesaat kemudian, Xiaoyan mengumpat dengan nada tidak puas. Ia telah mengumpulkan peta-peta kuno selama lebih dari 1 dekade berkat api teratai iblis pemurnian ini. Setelah itu, ia menunggu selama 3 tahun. Namun mungkinkah ia berakhir dengan hasil seperti ini? "Kakak Xiaoyan, lihat itu," ucap Sun Er. Saat Xiaoyan dipenuhi ketidakpuasan dalam hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah lautan magma di bawah dan berteriak kegirangan. Hingga kemudian mata Xiaoyan mengamati arah yang ditunjuk wanita itu dan hatinya seakan terjepit.
Ada sekuntum teratai putih berselimut urat merah muda, sementara lautan magma tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Energi seluruh lautan magma seakan mengalir deras ke arahnya. Esensi api iblis, gumam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap bunga teratai putih krem dengan warna merah muda samar. Api teratai iblis pemurnian, gumam Xiaoyan. Xiaoyan hanya menahan kegembiraan di hatinya saat ia berdiri di langit. Ia pun bertukar pandang dengan Sun Er. Baru kemudian ia turun dengan hati-hati. Ia perlahan berhenti ketika berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api berwarna putih krem dan merah muda. Api teratai iblis pemurnian yang sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Api teratai iblis pemurnian yang sebelumnya sangat ganas, sementara yang ini damai dan tenang. Api itu bahkan tidak melancarkan serangan ketika Xiaoyan dan Sun Er mendekat. Api teratai iblis pemurnian tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Ucap Sun Er akhirnya berkata dengan suara agak terkejut setelah melihat teratai api itu melayang dengan tenang. Sen teratai iblis pemurnian telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai iblis pemurnian yang sekarang seperti bayi yang baru lahir, ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan ekspresi panas. Setelah menyaksikan kebrutalan api teratai iblis pemurnian, ia tidak akan berani memurnikannya bahkan setelah mendapatkannya. Lagi pula, bahkan ahli terkuat sekuat sen teratai iblis pemurnian pun akhirnya mati karena serangan api iblis. Apalagi doseng bintang 2 seperti dirinya. Namun, kekhawatiran itu kini telah sirna sepenuhnya. Bayangan sisa sen teratai iblis pemurnian dan api teratai iblis pemurnian telah lenyap dari dunia. Hanya esensi api iblis murni seperti bayi yang tersisa dan tidak lagi memiliki kekerasan seperti sebelumnya. Bukankah melakukan ini akan merusak spiritual api teratai iblis pemurnian? Ucap Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan mengapa api surgawi alami itu unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki api biasa. Jika spiritualitas ini lenyap, api surgawi tidak akan lagi memiliki daya tarik yang mempesona itu. Mengingat kemampuan sen teratai iblis pemurnian, apa menurutmu dia akan melakukan hal sebodoh itu? Api teratai iblis pemurnian ini masih dipenuhi spiritualitas. Namun, beberapa hal yang awalnya bukan miliknya telah dihilangkan oleh sen teratai iblis pemurnian. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kembali berkata, saat ini, api itu tampak semurni ketika baru saja muncul di dunia ini. Api itu belum dipengaruhi atau terkontaminasi oleh manusia, ucap Xiaoyan. Sepertinya, sen teratai iblis pemurnian ini sangat membantu kita, ucap Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Operasi mereka hampir berakhir dengan kegagalan. Tetapi sen teratai iblis pemurnian telah muncul di tengah jalan dan dengan paksa melucuti berbagai emosi negatif dari api teratai iblis pemurnian. Hal ini benar-benar memberi mereka sedikit harapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasialnya sudah lenyap. Aku sudah mencobanya sebelumnya, dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan mampu merobek ruang di sini, ucap Sun Er ragu-ragu sebelum berbicara lagi. Meskipun keduanya adalah doseng elit bintang 2, alam ini diciptakan oleh sen teratai iblis pemurnian. Masih ada beberapa segel yang tersisa di alam ini, jadi tidak akan mudah untuk merobek ruang ini. Xiaoyan membelai dagunya. Matanya kembali menatap tirai api di permukaan magma dan tertawa. Karena kita untuk sementara tidak bisa pergi, aku harus memurnikan api teratai iblis pemurnian di sini, ucap Xiaoyan. Kau yakin? Ucap Sun Er mengerutkan kening. Meskipun api teratai iblis pemurnian telah berhenti menyerang secara acak, ia tetaplah eksistensi mengerikan yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi apapun sebutannya, dan memurnikannya tidak akan semudah itu. Kurang dari 50%, ucap Xiaoyan tersenyum tipis, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan api teratai iblis pemurnian, rasa takut muncul pada api iblis ini. Terlebih lagi, hanya ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang benar-benar yakin bisa memurnikan api teratai iblis pemurnian.
Jadi, bagaimana mungkin dia menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia bisa? Kekhawatiran melintas di mata Sun-er setelah mendengar rendahnya peluangnya. Tidak ada pilihan. Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Pada saat itu, bahkan jika aku mengikutimu ke klanku untuk bersembunyi, itu tetap akan membawa masalah bagi Alansi Istana Langit. Sedangkan alam api iblis ini diciptakan secara pribadi oleh api teratai iblis pemurnian. Kurasa bahkan ayahmu pun tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah. Kalau tidak, aku khawatir dia pasti sudah turun tangan dan merebut api iblis itu. Karena itu, kita aman di alam ini. Aku hanya bisa memurnikan api teratai iblis pemurnian tanpa terganggu di sini, ucap Xiaoyan tersenyum dan kembali berkata. Orang lain mungkin berpikir kita telah mengalami kemalangan jika kita tetap di sini terlalu lama tanpa pergi, tetapi ini akan menghemat banyak masalah. Xian dan aku memiliki segel naga sebagai penghubung, jadi tidak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan dari pihak guru, ucap Xiaoyan. Sun-er merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia hanya bisa menganggukkan kepala pada akhirnya. Apa yang dikatakan Xiaoyan memang masuk akal, karena saat ini banyak orang di dataran tengah yang telah melirik alam api iblis. Jika orang lain mengetahui mereka mengeluarkan esensi api iblis, bahkan kekuatan klanku pun tak akan mampu menahan keserakahan di hati mereka, yang berarti mereka akan menyerang tanpa ampun. Dan pada saat itu, mereka akan berakhir dalam masalah yang tak berkesudahan, bahkan jika mereka bisa menghadapinya. Terlebih lagi, ada klan Hun yang mengawasi dengan niat jahat di samping. Pada saat itu terjadi, tak akan ada waktu lagi untuk memurnikan api iblis secara diam-diam. Kalau begitu, kapan kau berencana bertindak? Ucap Sun-er. Mata Sun-er berputar pelan saat ia bertanya apa yang sedang direncanakannya. Tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakannya sekarang. Kita masih punya waktu. Memurnikan api teratai iblis pemurnian bukanlah hal yang mudah. Aku harus menyiapkan beberapa hal, ucap Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya memanah saat melihat teratai api iblis yang mengapung di atas magma. Ia berpikir bahwa menyempurnakan api teratai iblis pemurnian tidak akan sulit setelah mencapai tingkat doseng. Tetapi pertempuran sebelumnya telah menyadarkan bahwa jika ia tidak menyiapkan beberapa hal, siapa yang akan disempurnakan akan dipertanyakan. Cerita berpindah keluar alam api iblis. Distorsi spasial telah sepenuhnya lenyap di luar alam api iblis. Suhu tinggi yang mengerikan yang awalnya menyelimuti daratan perlahan-lahan melemah. Gurun magma di bawah telah berhenti bergolak sebelum perlahan-lahan memadat menjadi bebatuan putih. Banyak sosok melayang di langit di sekitarnya. Tatapan mereka dipenuhi keengganan saat mereka menatap terowongan spasial. Setelah terowongan spasial itu hancur, mereka kehilangan kontak dengan alam magma itu. Dan apapun teknik yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membuat alam itu muncul kembali. Kenapa Xiaoyan dan Sun-er masih belum keluar? Ucap leluhur Woyun menatap langit dengan ekspresi muram. Bahkan tidak ada sedikit pun aktivitas sejak mereka melarikan diri. Nona muda, gumam Kunanhai sembari menatap langit dengan cemas. Keringat dingin juga membasahi dahinya. Posisi Sun-er di dalam klanku tidak diragukan lagi memang luar biasa. Tetapi saat ini ia telah kehilangan Sun-er. Entah bagaimana ia akan ditegur setelah kembali ke klanku. Tetua, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun-er sendiri yang bersikeras menemani Xiaoyan. Percuma saja kalau kau berhasil bereaksi tepat waktu saat itu, ucap Kuking yang lalu mendesah pelan. Ia juga tidak menyangka Sun-er akan mengambil resiko sebesar itu dan tetap berada di alam magma itu bersama Xiaoyan. Xiaoyan sangat beruntung. Aku yakin Sun-er juga tidak akan mengalami masalah apapun, ucap Kuking yang. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ucap Kunanhai menggertakkan giginya dan bertanya. Karena pada dasarnya, bahkan seorang ahli seperti dia tidak bisa bertahan lama di alam api iblis. Lalu apalagi Xiaoyan dan Sun-er? Mari kita tunggu, ucap Yalau di samping sembari mendesah. Tak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Alam api iblis telah tertutup dan mereka tak bisa memasukinya lagi. Karena itu,
Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Orang-orang yang tersisa mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata Yalau. Klanku tampaknya telah menderita kerugian besar kali ini. Sunar itu memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kita tidak berhasil mendapatkan api teratai iblis pemurnian, kita telah menghabisi 2 ancaman potensial. Ucap wakil kepala aula yang berada tak jauh dari sana melirik kelompok Yalau yang khawatir sambil tertawa dengan suara rendah yang aneh. Xiaoyan memiliki sisa-sisa gambar senjata iblis pemurnian. Tak akan ada yang tahu apakah kecelakaan akan benar-benar terjadi. Ucap kepala aula jiwa hanya mengerutkan kening saat menjawab. Xiaoyan penuh tipu daya. Dia tidak terlihat seperti orang yang berumur pendek. Ucap Hun Feng perlahan. Kita tunggu beberapa hari di sini. Aku ingin lihat trik macam apa yang bisa dilakukan 2 junior ini. Ucap Hunmu. Mata patua Hunmu sedikit berkedip saat ia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ketiga orang yang tersisa mengangguk setelah mendengarnya berbicara. Mereka juga tidak menambahkan apapun lagi. Kebanyakan orang tidak pergi begitu alam api iblis ditutup. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di langit luar. Kebanyakan orang enggan melakukan perjalanan yang sia-sia, jadi mereka ingin menunggu dan melihat apakah ada perubahan tak terduga yang terjadi. 7 hari berlalu dalam sekejap mata, sementara semua orang menunggu. Tak ada sedikit pun aktivitas di tempat ini selama 7 hari tersebut. Bahkan tak ada sedikit pun panas yang terpancar. Hal ini membuat banyak orang merasa kecewa. Beberapa orang tampak tidak puas dan pergi di tengah kekecewaan ini. Sudah 7 hari, gumam Kuking Yang tertawa getir. Ia menatap Kunanhai di depannya yang wajahnya tampak menua. Ia ragu sejenak sebelum bertanya. Penatua, ada apa? Ucap Kuking Yang. Entahlah, ucap Kunanhai menggelengkan kepalanya. Suaranya juga terdengar agak serak. Ekspresi Yalau di samping menunjukkan kelelahannya. Ia baru saja hendak berbicara ketika ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sosok Xian muncul dalam sekejap, tetapi ia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan kemudian berkata, Aku tidak dapat menemukan alam api iblis. Ada segel yang ditempelkan di alam ini dan aku tidak dapat mendeteksi lokasinya, ucap Xian. Ekspresi kelompok Yalau tampak gelap setelah mendengar informasi ini. Namun, Xiaoyan seharusnya baik-baik saja. Segel naga ini akan menghilang jika memang terjadi sesuatu padanya, ucap Xian sembari mengulurkan tangannya. Ada segel naga emas pucat di telapak tangannya. Ia menoleh ke Kunanhai dan tersenyum sambil berkata, Penatuaku juga tidak perlu khawatir. Xiaoyan dan kakak Sunar sedang bersama. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Karena dia juga akan gila jika terjadi sesuatu padanya. Dan jika itu terjadi, segel naga itu tidak akan setenang ini, ucap Xian. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Kunanhai akhirnya menunjukkan sedikit semangat. Ia mendongak dan melirik Yalau sebelum menghela nafas. Apapun masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Aku harus tetap kembali ke klanku untuk melaporkan masalah ini, ucap Kunanhai. Tenang saja, aku akan mengirim orang untuk terus memantau tempat ini. Aku akan memberitahu klanku jika ada aktivitas, ucap Yalau dengan suara berat. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepadamu, ucap Kunanhai dengan paksa menarik perhatiannya. Ia menangkupkan tangannya ke arah Yalau sebelum menatap jauh ke angkasa. Baru kemudian ia berbalik dan terbang ke langit utara. Kuking Yang juga buru-buru mengikutinya dari belakang. Kelompok Yalau saling bertukar pandang saat melihat mereka berdua pergi, lalu mereka mendesah pelan. Sementara semua orang perlahan-lahan berhamburan keluar dari alam api iblis, Xiaoyan yang telah bersiap selama 7 hari di dalam alam perlahan membuka matanya. Ia akhirnya akan mulai memurnikan teratai iblis pemurnian. Dia benar-benar telah menunggu lebih dari 1 dekade hanya untuk hari ini.